Jangan sampai saat ada anak kita menjelang akil balik, kita ajarkan untuk mereka tentang ilmu-ilmu ekonomi. Kenapa? Biar bisa mereka melanjutkan estafet kehidupan kita. Kadumna usaha dan yang tak ubah. Tak pernah cara mendagang, meniaga. Kenapa? Supaya mereka bisa melanjutkan apa yang kita punya hari ini. Tapi lupa kita untuk mengajarkan mereka terhadap solat. Jamaah sekalian, marilah sama-sama tiada henti kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita nikmat dan rahmat yang luar biasa. Sampai detik subuh yang mulia ini, kita masih bisa berkumpul dan bergaul dengan manusia lainnya, khususnya di Masjid Al-Mabrur yang kita cintai ini. Berapa banyak saudara sahabat kita yang sekarang saat ini mereka ditimpakan dengan musibah, hadirlah kegundahan dalam hidupnya sehingga hilanglah rasa senang dan tidak bisa berjibaku dengan manusia lain layaknya seperti kita pada subuh yang mulia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi jaminan surga. Beliau dimasukkan dalam surga urutan pertama, tetapi solat dan sujudnya kepada Allah tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan dalam sebuah riwayat sampai bengkak kakinya guna menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang mana para sahabat dan ulama yang kita sebutkan tadinya telah memberikan dedikasi yang terbukti jelas dalam kehidupan kita sehingga Islam hadir dalam relung hati kita sampai detik yang mulia ini. Yang kita hormati bersama Abah selaku imam syekh dan guru kita bersama, para pengurus masjid BKM, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Satu waktu berkumpul kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, jamaah sekalian, mengawali pertemuan kita pada subuh yang mulia ini, kita paham betul bahwa sebulan lebih sudah waktu Allah hadirkan sebuah bencana yang menjadi teguran bagi kita semua. Bencana itu sebenarnya dan pada proporsinya menjadi 3 klasifikasi. Bila bencana itu yang korbannya adalah orang maksiat, maka bencana tersebut merupakan hudud ataupun iqab. Apa maknanya? Hukuman, sanksi dan yang diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Bahagian yang kedua, bencana tersebut merupakan teguran, ikhtibaran. Teguran bagi siapa? Orang-orang yang beriman, yang kadangkala mereka tidak tersengaja terjebak dalam dunia kemaksiatan. Allah hadirkan musibah untuk mereka kembali, yarji'un. Apa maknanya? Yatubuna, mereka taubat kembali untuk menyembah Allah. Poin yang ketiga, musibah ini kalau korbannya adalah orang yang abid, orang yang beribadah, hamba Allah yang tidak pernah lekang tubuhnya daripada air wudu, apa fungsi musibah yang dihadirkan bagi mereka? Al-mihnah ataupun imtihan, sebagai ujian untuk diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 3 hal tersebut memang benar hadir dalam kehidupan kita. Tapi ada pertanyaan yang mengganjal di sudut hati kita, jamaah sekalian. Apa penyebab musibah itu dihadirkan? Salah satu jawaban yang paling ulung di antara rentetan referensi yang kami baca, musibah itu dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
bencana dan bala kerap menyapa kehidupan kita secara prioritas, secara substansi. Penyebabnya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri. Begitu hal tersebut disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti. Apa maksudnya? Musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala bisababil ma'asi, disebabkan dengan kemaksiatan. Lantas kalau kita kerucutkan, apa kemaksiatan yang paling kerap dilakukan oleh manusia, lebih-lebih di kalangan kita dan di wilayah Kota Luk Semawe? Setelah survei dan riset kecil yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama termasuk kami di dalamnya, kemaksiatan yang paling tinggi dilakukan oleh penduduk negeri, khususnya di tempat kita, adalah tarkus shalah, meninggalkan solat, meninggalkan kewajiban sehari semalam 5 waktu. Itulah kemaksiatan yang sudah dilakukan seolah-olah tidak ada rasa beban dalam kehidupan mereka. Percaya dan tidak, dan ini menjadi hal yang menganga dalam kehidupan kita bersama jamaah sekalian. Keluar kita dari masjid ini, singgah kita di warung kopi tepatnya pada waktu siang. Berapa banyak para pemuda yang menghabiskan waktu di meja warung kopi, yang tidak hengkang tubuhnya, tidak mau mereka pergi ke masjid. Bahkan ada yang sampai waktu asar mereka meninggalkan solat. Itu sangat banyak pemandangan yang kita dapatkan hari ini jamaah sekalian. Ustaz, anak-anak muda mendeng, kadangkala bukan hanya para pemuda, anak-anak muda yang belum cukup ilmunya, yang belum tua jiwanya, tapi ada di antara kita masyarakat jamaah sekalian yang meninggalkan solat. Kalau kita lihat hanya dekat dengan kubur barang 1 tahun ataupun hampir meninggal dunia, rambutnya sudah ubanan, mereka juga termasuk di garda terdepan yang meninggalkan solat. Ini fenomena yang menakutkan. Ini fenomena yang membuat hati kita riskan. Orang meninggalkan solat hari ini tidak ada beban, sedangkan esensi pokok diciptakan manusia oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin, wahai Muhammad, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, menyembah Allah, beribadah. Maka esensi diciptakan kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang tidak lagi mau menyembah Allah secara tidak langsung, mereka menghilangkan fungsi Allah menciptakan mereka dalam kehidupannya. Maka oronyo jamaah sekalian, harus kita kembalikan, ingat setiap anak-anak kita dan generasi kita jamaah sekalian, untuk mereka menunaikan ibadah solat. Yang selanjutnya, Rasulullah pernah berkata, as-salatu imaduddin. Salat ini merupakan tiang agama. Siapapun yang mendirikan salat seperti kita subuh ini, nampak bahwa agama Islam ini masih menjadi agama yang punya urutan proporsi yang paling mulia. Saat masjid sudah kosong daripada safnya, saf salatnya, maka yakinlah hilang marwah sebuah bangsa yang menganut agama Islam, karena hakikatnya, karena tandanya, karena cerminan sebuah agama itu kuat, berdirinya sebuah agama kokoh, terutama agama Islam, terletak pada solat yang dilaksanakan oleh penganutnya. Yang selanjutnya, faman waman tarakaha faqad hadamaddin. Hilangnya kepercayaan, hilangnya rasa iba, hilangnya rasa empati dari orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Saat orang-orang Islam ini memilih meninggalkan solatnya, memilih meninggalkan sebuah aktivitas yang menunjukkan cerminan mereka sebagai penganut agama Islam, disitulah terletak hilangnya empati orang-orang lain. Orang-orang Islam itu jangankan kita, Tuhannya diabaikan. Maka sudah sewajarnya
kita tawarkan kepada anak-anak kita, kita sampaikan, malah jangan tawaran, doktrin kepada mereka sewaktu kecil untuk menunaikan ibadah solat. Kita lanjut etapa berikutnya. Apa fungsi daripada solat? Dipastikan dalam firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menyampaikan bahawa Utlu ma uhiya minal kitab ilaika minal kitab, bacakanlah wahai Muhammad segala sesuatu yang telah diwahyukan kepada engkau daripada Al-Quran. Yang selanjutnya Allah menyampaikan wa aqimus salah, dirikan solat. Yang selanjutnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat ini akan mampu mencegah engkau dari kemungkaran, dari kesalahan, kekejian dan kemungkaran. Salat yang kita kerjakan menjadi pembenteng untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Orang yang sujud di masjid dipastikan mereka tidak akan tersentuh tubuhnya dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Ada pertanyaan, Ustaz, kamu makin semayang, urung makin semayang makin beruk ke Ustaz? Urung semayang makin le ke pebut maksud tengku. Orang yang hadir masjid tapi gopnya yang korupsi, gopnya yang beruakai dengan tetangga, gopnya yang menghardik anak yatim. Itu bagaimana konsepnya? Sedangkan Allah menawarkan solat mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap ayat tersebut membuat hati kami pilu, hati kami merasa sedih. Kenapa? Beliau berkata, berkatalah Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut, man lam yanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, siapapun manusia yang ada di Masjid Al-Mabrur ini, siapapun orang yang berKTP-kan Islam, yang mana salat mereka tidak mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, tidak mampu meminimalisir angka kebiadaban, angka kejahatan dalam tubuh pribadi mereka. Apa yang disampaikan oleh beliau? Fala salatalah, tidak ada solat dalam kehidupan mereka. Ini merupakan ungkapan jawaban daripada Nabi Muhammad saat ditanyakan oleh kawan-kawan dan sahabatnya. Artinya apa? Menyena urang uronyo nyot aluhudro sendiri lon renungkan bagaimana kehidupan saya. Urang yang disembah yang di Masjid Al-Mabrur tidak pernah absen 5 waktu, tapi beliau yang melakukan kemaksiatan di garda terdepan. Dapat dipastikan kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, sebuah jawaban yang disampaikan oleh Nabi, orang yang tidak mampu mencegah kemaksiatan dengan solat yang mereka kerjakan, pastilah fala salatalah, tidak ada solat bagi mereka. Boleh diartikan solatnya tidak sempurna. Makanya kan mayang-mayang, seandainya orang yang mantang pebut maksiat tapi juga orang yang sembah yang solat, maka perlu dipertanyakan bagaimana legalitas solat yang mereka kerjakan dalam keseharian. Yang selanjutnya jamaah sekalian, tanda seseorang beriman itu ada pada solatnya, sebagaimana segala sesuatu ada tanda dan alamatnya. Sedangkan iman kita tandanya adalah solat. Sebagai penutup pertemuan kita pada subuh yang mulia ini, saya pernah membaca sebuah cerita yang mana Nabi menyampaikan bahwa bagaimana sih keadaan orang yang tidak melaksanakan solat, diumpamakan sebagai makhluk yang paling hina, yaitu seekor babi. Seberapa hina seseorang yang tidak mau melakukan solat, seberapa hina orang yang meninggalkan solat, sehingga diumpamakan dengan seekor binatang yang tidak ada fungsi dalam hidupnya. Allah ciptakan babi secara menyeluruh dan nyo takalan hana manfaat buinya. Masih ada peluang dijadikan sebagai binatang yang bisa diajak berkawan untuk berburu dan segala macam. Tetapi babi tidak ada fungsi secara menyeluruh, secara dalam pandangan manusia tidak ada babi, tidak ada fungsi babi itu diciptakan. Allah umpamakan orang yang tidak solat dengan umpama
binatang tersebut. Seberapa hina orang yang tidak mau sholat. Yang selanjutnya jamaah sekalian, bagaimana, apa yang perlu kita tawarkan kepada anak-anak kita hari ini? Nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Jangan sampai saat ada anak kita menjelang akil balik, kita ajarkan untuk mereka tentang ilmu-ilmu ekonomi. Kenapa? Biar bisa mereka melanjutkan estafet kehidupan kita. Kadum na usaha dan yang tak ubah. Tak pernah cara mendagang, meniaga. Kenapa? Supaya mereka bisa melanjutkan apa yang kita punya hari ini. Tapi lupa kita untuk mengajarkan mereka terhadap solat. Pertama, wasiat Luqmanul Hakim yang pertama, la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun azim. Syirik ini merupakan sebuah perkara yang sangat luar biasa dosanya kita. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua. Yang selanjutnya, wahai anakku, aqimis salah, dirikan salat. Maka anak ubud uroyo ne perno semayang pak. Zaman dekalan danyo sampai rumah tanya wate muda tanyo zaman rata-rata rumah kadang-kala na tuntunan salat lengkap. Itu yang diajarkan kepada anak-anaknya. Uronyo na ne gejo pesantren wudu ane itu. Na ne gejo udaya bacaan salat mereka tidak tahu. Jumlah solat mereka tidak paham. Jumlah rakaat solat mereka tidak mengerti. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang tua pongah terhadap pendidikan anaknya, terutama menyangkut dengan solat yang mereka kerjakan. Semoga kedanyo yang di Masjid Al-Mabrur ini akan menjadi pribadi-pribadi yang mengutamakan solat bagi pribadi kita dan umumnya kepada anak-anak kita yang hari ini mereka mulai sudah tidak lagi mementingkan kehidupan agama. Dan selanjutnya jamaah sekalian yang harus kita antisipasi, pergeseran nilai dan karakter dalam kehidupan kita lebih-lebih di Luxmawe ini sudah menjadi dunia kehidupan para mahasiswa dari berbagai daerah hadir ke Luxmawe ini. Ditakutkan kultur dan budaya yang dulu sudah terbina indah dalam kehidupan kita, masyarakat kota Luxmawe bergeser tanpa terasa disebabkan oleh ulah tangan mereka. Apa saja karakter-karakter yang sudah mulai bergeser? Tidak adanya bebas interaksi antara laki-laki dan perempuan sampai menjelang tengah malam. Yang selanjutnya sudah membudaya meninggalkan solat. Mereka mendekam diri di warung kopi, mengabaikan urgensitas untuk melaksanakan solat. Maka wajar 26 November yang lalu Allah hadirkan bencana kadangkala masjid sudah kosong. Sebagai penutup dalam musibah 26, 27, 28. Kebetulan musibah hari Rabu, Kamis, Jumat ada sebuah cerita yang disampaikan oleh kawan kami. Ada seorang oknum Jumat mereka mengungsi. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Uro Jumat, urang agam dalam masjid mereka memilih keluar ke pekarangan masjid meninggalkan solat Jumat. Dalam kondisi musibah, ditimpakan dengan cobaan maha dahsyat oleh Allah, harus meninggalkan rumah mengungsi berkumpul dengan manusia. Sudah di samping mihrab, bisa solat pada hari Jumat, tetapi memilih untuk meninggalkan masjid, lebih nyaman di luar masjid, tidak mau melaksanakan solat Jumat. Inilah orang-orang yang memang tidak terketuk hatinya, berangkap dan nasihat nyo kapalo rumsilu. Dan itu banyak ceritakan oleh Imam Syekh di Gampong Rinang kamu. Apa yang terjadi pada malam-malam musibah tersebut? Mati lampu, semua mengungsi ke masjid. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Saboh masjid punuh urang idang agam. Wate trong ku imum gepugau urang punuh saboh masjid yang temayang lero. Cerita Ustaz Damanhur beberapa waktu yang lalu kawan kami. Beliau hadir membawa bantuan kepada sebuah tempat, kita tidak sebutkan namanya. Jumlah kakak di sana 84 kakak, bukan 84 orang, 84 kakak. Apa yang terjadi? Yang solat 4 orang jamaah sekalian. Saat ditanyakan, kenapa tidak solat? Baju saya kotor. Kenapa tidak solat? Tidak punya tempat solat. Dibatasi solat itu karena pakaian, karena tempat. Padahal ada
orang yang solat dalam musibah kemarin di atas lumpur, bagaimana kondisi pun Allah akan tahu bagaimana kita menyembahnya. Tidak perlu dalam kondisi yang luar biasa, dalam kesendirian kita pun masih bisa untuk melantunkan zikir, memakbudkan diri kepada Allah. Ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita semua jemaah sekalian. Kadangkala ada anak yang melakukan kemaksiatan berupa mengkonsumsi narkoba, tapi jangan lupa bahwa solat, meninggalkan solat ini merupakan musibah ataupun kemaksiatan ranking pertama yang diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.